Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Kali ini kita akan membahas suatu kejadian yang menurutku ini sadis ya teman-teman. Jadi kejadian naas ini dialami seorang gadis yang berparas sangat cantik. Ia ditemukan dengan keadaan tak berdaya. Gadis ini mengalami pembengkakan yang cukup parah pada bagian vitalnya. Hal itu dilakukan belasan remaja secara bergantian. Sadisnya lagi, setelah hal paksa itu terjadi, si gadis dibiarkan begitu saja, tanpa sehelai pun benang di bagian bawah tubuhnya. Kejadian ini terjadi waktu menonton bola di kota Bandung. Bagaimana ceritanya? Ayo kita bahas. Samaran Purmatasari, gadis cantik yang berusia terbilang cukup muda, yaitu 21 tahun. Kita bisa sebut saja Sari. Sari tinggal di Kabupaten Garut, sebelah selatan Provinsi Jawa Barat. Sosok Sari di kalangan keluarga dikenal sebagai sosok yang paling periang dan mudah bergaul. Sari ini juga tergabung dalam kelompok supporter yang mencintai klub Persib Bandung, karena diketahui di lingkungan tempat tinggalnya para remaja sangat menggemari sepak bola, sehingga Sari pun terpengaruh dengan para remaja di tempatnya. Saking cintanya dengan klub Persib Bandung, Sari bahkan bisa dibilang hampir tidak pernah melewati untuk menonton pertandingan bola di tempat tinggalnya. Untuk status pekerjaan sendiri, Sari adalah seorang pengangguran karena terlalu fokusnya dengan perkumpulan yang ada di tempatnya. Bahkan saking fokusnya, Sari dengan kelompok supporter atau biasa disebut Baboto, Sari sama sekali tidak berusaha mencari pekerjaan. Untuk kebutuhannya sehari-hari, Sari hanya mengandalkan uang pemberian orang tuanya. Sari diketahui sempat berkenalan dengan seorang pria di tongkrongannya. Dari pertemuan itu, Sari merasa cocok dikarenakan memiliki hobi yang sama dengan si pria ini. Ya, kita sebut saja namanya Agus. Bahkan saking dekatnya, Sari dan Agus sering teleponan dan chattingan. Sari yang merasa Agus sangat baik, tidak pernah menaruh rasa curiga pada Agus. Tepatnya 2 minggu pertemanan mereka, Agus pun mengajak Sari untuk menonton pertandingan bola secara langsung di stadion. Karena Sari merasa Agus sangat baik dan bisa dipercaya, Sari tanpa merasa curiga sedikit pun mengiyakan ajakan Agus. Diketahui ketika itu Persib Bandung akan bertanding dengan Madura United di stadion Sijarak Harupat. Di sini Agus bahkan mengatakan akan menanggung segala kebutuhan mereka selama di perjalanan. Sari sempat merasa ragu karena mengingat mereka baru saja kenal. Tapi Sari juga tidak menolak karena memang ingin mendukung klub kesayangannya itu. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun berangkat di hari Sabtu jam 10 pagi di tahun 2016 yang lalu. Mereka berdua pun berangkat dari Terminal Guntur yang berada di Kabupaten Garut. Dengan menaiki bus umum, mereka pun berangkat ke Bandung. Di saat itu Sari mengenakan jersey terbaru dari klub kesayangannya dan tanpa membawa banyak perlengkapan. Singkatnya, setelah 3 jam perjalanan, mereka pun sampai. Yang disesalkan di sini, mereka hanya pergi berdua saja. Padahal biasanya para supporter lain akan bergerombolan. Jam 1 siang, akhirnya Agus dan Sari sampai di terminal di kota Bandung. Sari sempat takjub dan terkesan akan kota Bandung. Singkat cerita, Sari dan Agus pun sudah berada di dalam stadion. Di sini Sari sangat senang karena bisa secara langsung mendukung klub kesayangannya itu. Di sini Sari sempat berterima kasih kepada Agus karena sudah membiayai semua kebutuhan mereka. Sari juga sempat memposting kebersamaannya bersama Agus. Di postingannya itu terlihat wajah Sari sangat sumringah dan benar-benar bahagia. Jam 5 sore kala itu, akhirnya pertandingan selesai. Sari dan Agus pun berencana pulang dengan menaiki bus yang akan berangkat di jam 8 malam kala itu. Di terminal, Sari dan Agus sempat makan di salah satu warung kopi yang ada di terminal. Karena lapar, Sari pun memesan 1 mangkuk mie instan untuk mengisi tenaganya yang sudah terkuras saat menonton bola tadi. Setelah makan, Sari sempat izin dengan Agus untuk ke toilet. Karena mungkin Sari ini sangat percaya dengan Agus, sehingga ia meninggalkan ponselnya yang sedang di-charger di salah satu toko yang berada di situ. Keluar dari toilet, Sari tidak melihat keberadaan Agus. Sari sempat menanyakan kepada pemilik toko
Dan kata pemilik toko, teman prianya itu pergi sewaktu Sari ke toilet. Mirisnya Agus pergi membawa ponsel Sari. Tanpa rasa curiga, Sari kembali duduk dan menunggu, berharap Agus segera kembali. Setelah lama menunggu, Sari pun mulai gelisah dan cemas. Ditambah lagi, di dompet Sari hanya tersisa uang sebesar Rp20.000. Sari sempat panik karena takut ditinggalkan Agus dan tidak bisa pulang ke Garut. Di sini Sari memutuskan berjalan mengelilingi terminal, berharap bisa menemukan Agus. Semakin lama mencari, tetap saja Agus tidak bisa ditemukan. Di saat itu, tiba-tiba beberapa pria mendatanginya. Para pria itu menanyakan kenapa Sari hanya sendirian. Apa rasa curiga dikarenakan para pemuda itu mengenakan jersey yang sama dengannya, Sari pun menceritakan kejadian yang menimpanya barusan. Dan di sini Sari juga mengatakan bahwa ponselnya juga dibawa lari oleh si Agus. Dan juga mengatakan bahwa ia tidak punya uang untuk pulang. Para pemuda yang diperkirakan berjumlah 12 orang menawarkan untuk membantu. Dan 3 diantaranya menemani Sari untuk mencari Agus. Tanpa rasa curiga, Sari pun menyetujui tawaran tersebut. Setelah berputar-putar hampir 1 jam, Agus tetap tidak ditemukan. Di sini Sari mulai curiga akan sikap dari Agus. Sari di sini sempat menangis. Ketiga pemuda yang mengikuti Sari pun mencoba menenangkannya. Di sini ketiga pemuda itu pun mengajak Sari untuk beristirahat. Mereka membawa Sari ke bagian paling pojok di terminal itu. Salah satu dari mereka menyarankan Sari untuk istirahat di sebuah bus tidak terpakai yang berada di situ. Salah satu dari pemuda itu sempat berjanji akan mencari Agus dan menyarankan Sari untuk beristirahat di dalam bus. Tanpa merasa curiga, dikarenakan melihat kebaikan dari rombongan itu, Sari pun masuk ke bus. Karena merasa lelah, Sari duduk di kursi tengah dengan posisi setengah tertidur. Tanpa disadari oleh Sari bahwa beberapa pemuda ini memiliki rencana busuk kepada dirinya. Terbukti 5 menit kemudian, ketiga pemuda itu masuk menyusul Sari. Setelah sampai di hadapan Sari, ketiga pemuda itu langsung mencengkramnya dengan sangat kuat. Salah satu dari pemuda itu bahkan mengeluarkan sajam untuk mengancam Sari. Sari sempat berteriak untuk minta tolong, namun mulut Sari dibekap dan kejadian rudal paksa pun terjadi. Mereka secara bergantian menembus pertahanan dari Sari. Sekitar 1 jam, akhirnya aktivitas itu dihentikan. Setelah ketiga pemuda itu menjauh, Sari sempat mencoba kabur. Tapi tidak jadi, dikarenakan beberapa pemuda lain malah datang menghampirinya. Dan kejadian rudal paksa itu pun terjadi kembali. Singkat cerita, tepatnya di jam 9, akhirnya Sari bisa terbebas dari aksi kejam para binatang berkedok manusia tersebut. Para rombongan itu sudah pergi meninggalkan Sari dengan keadaan yang memprihatinkan. Dengan sisa tenaga, Sari keluar dari bus dan meminta pertolongan. Akhirnya Sari menemukan beberapa orang yang kemudian menolongnya. Beberapa orang itu membawa Sari ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Di Polsek Bojonggede, Kabupaten Bandung Barat, Sari mendapatkan perawatan oleh tim medis yang ada di sana. Sari pun diinterogasi untuk mencari tahu apa yang barusan ia alami. Setelah mengantongi informasi dari Sari, para petugas segera bergerak melakukan penyelidikan. Karena yang kita tahu kejahatan tidak akan bertahan lama. Beberapa jam kemudian, 4 pemuda berhasil ditangkap. Dan keesokan harinya, 4 pemuda lainnya berhasil ditangkap juga. Dari informasi yang didapat, ada sekitar 8 orang yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan mendapatkan vonis penjara selama 12 tahun. Ya teman-teman, ini adalah pelajaran untuk kita semua, baik yang perempuan, bahwa jangan terlalu percaya dan orang yang baru dikenal. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Bantu channel ini untuk berkembang lebih besar lagi. Selanjutnya cerita apa lagi yang mau kita bahas? Silahkan komen di bawah. Sampai jumpa.